Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Oke, jadi pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Nah, coba tolong di-share screen dulu PPT yang Ibu kirim di WA Group. Oke, baik. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian kesehatan mental. Yang kedua, gangguan mental yang dialami mahasiswa. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan mental yang dialami mahasiswa. Next slide. Oke, jadi pengertian kesehatan mental menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri, yang artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Nah, jadi kesehatan mental adalah hal yang bersifat pribadi dan individu. Hal ini menentukan bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain. Jadi menangani stres dan membuat pilihannya. Kesehatan mental adalah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Lalu kesehatan mental ini adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental. Karenanya ini adalah kondisi yang mengganggu suasana hati kita, perilaku, pemikiran, atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Next slide. Oke, jadi di sini ada gangguan mental yang dialami mahasiswa atau mahasiswi. Yang pertama itu ada insomnia, yang kedua ada gangguan pola makan, yang ketiga ada depresi, dan yang terakhir ada rasa cemas berlebih. Nah, jadi insomnia ini adalah masalah sulit tidur dan sulitnya tidur nyenyak yang berkelanjutan. Nah, gejalanya apa? Gejalanya ini gangguan tidur tersebut yang paling umumnya di antara seperti sulit untuk merasakan ngantuk dan tidak bisa tidur. Lalu terbangun pada malam hari atau dini hari dan tidak bisa tidur kembali. Nah, lalu merasa lelah, emosional, sulit berkontraksi, dan tidak bisa melakukan aktivitas secara baik pada siang hari. Tidak bisa tidur siang meskipun tubuh sudah terasa lelah. Nah, yang kedua itu ada gangguan pola makan. Jadi, gangguan pola makan ini adalah penyebab gangguan mental yang paling sering terjadi pada mahasiswa. Nah, seperti apa gejalanya? Jadi gejalanya ini adalah pembatasan dramatis terhadap jenis atau jumlah makan yang dimakan. Kurangnya minat pada makan, ini penurunan berat badan yang dramatis. Jadi ini akan mengakibatkan sakit perut atau masalah pencernaan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada depresi. Jadi depresi ini adalah merupakan sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan senang hati. Nah, ini gejalanya seperti dapat dilihat dari dua aspek, yaitu psikologi dan fisik. Dari aspek psikologis, ciri-ciri depresi meliputi seperti selalu merasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri. Nah, selanjutnya merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga, atau memiliki self-esteem yang rendah, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, lalu suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan. Lalu ada mudah marah atau sensitif dan mudah menangis, lalu sulit berkonsentrasi, berpikir, lalu mengambil keputusan menjadi apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi tidak tertarik dengan tidak memilih motivasi terhadap segala hal. Lalu timbul ide untuk menyakiti diri sendiri atau percobaan seperti bunuh diri. Nah, sementara itu ciri-ciri fisik yang muncul akibat depresi antara lainnya yang pertama itu seperti selalu merasa kelelahan dan tidak bertenaga. Yang kedua itu selera makan menurun atau tidak berselera makan lagi gitu.
Nah, selanjutnya itu ada insomnia atau malah terlalu banyak tidur, pusing, atau nyeri yang tidak jelas. Nah, penyebabnya gerak tubuh dan cara bicara lebih lambat dari biasanya. Tidak ada gairah untuk seksual, berat badan turun, atau malah naik secara drastis. Nah, yang terakhir itu ada rasa cemas berlebihan. Nah, rasa cemas berlebihan ini adalah gangguan cemas yang ditandai dengan munculnya kecemasan berlebihan atau rasa takut yang sangat intens secara tiba-tiba. Nah, jadi ini gejalanya seperti gejala fisik tertentu, seperti nyeri dada, berdebar-debar, sesak napas, pusing, sakit perut, atau merasa seperti akan pingsan. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu ada cara menjaga kesehatan mental. Nah, yang pertama itu ada cari aktivitas yang menghibur. Yang kedua, saluran perasaan dengan cara sendiri. Yang ketiga, temukan cara bau untuk bisa berkomunikasi dengan teman. Dan yang terakhir, fokus pada diri. Nah, pertama, cari pengalihan atau aktivitas yang menghibur. Nah, ini sangat penting. Satu hal yang bisa membantu kita untuk menghadapi situasi sulit dan memungkinkan gangguan mental di masa berkuliah ini. Nah, ini adalah dengan mencari pengalihan berupa aktivitas yang menghibur dan menyenangkan untuk kita sendiri. Jadi, kita bisa mencari kegiatan seperti menonton film kesukaan, membaca novel sebelum tidur, mendengarkan musik favorit, atau melakukan hobi sebagai bentuk pelampiasan dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari antara kuliah dan aktivitas di luar kuliah. Nah, yang kedua itu ada salurkan perasaan dengan cara kita sendiri. Nah, jadi setiap orang pasti punya tuh cara. Nah, setiap orang pasti punya cara berbeda untuk mengelola perasaannya. Kita bisa lebih mengendalikan kesehatan mental dengan berupaya menyalurkan perasaan lewat hal-hal yang kita sukai dengan cara tersendiri. Nah, ini penting untuk melakukan hal-hal yang benar dan sesuai dengan kenyamanan yang kita rasakan. Oke, yang selanjutnya di sini ada temukan cara baru untuk bisa berkomunikasi dengan teman. Nah, jadi ini media sosial menjadi solusi alternatif untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman kuliah di tengah kondisi pandemi ini. Yang selanjutnya fokus pada diri. Nah, penatnya berkuliah membuat kita banyak berpikir hal-hal yang tidak penting atau hanya menambah kecemasan. Nah, cobalah untuk fokus pada diri sendiri dengan memanfaatkan waktu yang ada secara produktif namun menyenangkan. Fokus pada diri sendiri seperti berarti tidak menyampingkan kepentingan diri sendiri hanya untuk membahagiakan atau memberi makan ego orang lain. Jadi perasaan bahagia menjadi penting agar kita bisa menjalani masa perkuliahan dengan efektif, menyenangkan, dan nyaman. Oke, next. Oke, di slide terakhir ini ada link video. Nah, yang terakhir ini dia link video, bisa diputarkan dulu. Oke, sebelum video ini tayang, apa ada mahasiswa yang ingin bertanya mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi? Izin. Baik, dipersilakan kepada Gledi. Tadi kan mengenai kesehatan mental tuh. Terus faktor gangguan mental itu apa ya, Bu? Mohon dijelaskan kembali ya, Bu. Terima kasih. Faktor ya, Gledi ya. Oke, akan saya jelaskan kembali. Jadi pertanyaan Gledi tadi, faktor apa yang mempengaruhi pada kesehatan mental? Nah, jadi di sini faktornya terbagi menjadi 3. Faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan menyebabkan gangguan mental dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor biologi, faktor kehidupan, dan faktor keluarga. Nah, faktor biologi itu seperti genetik, kimia pada otak,
gangguan pada otak. Dan yang kedua, faktor kehidupan, seperti trauma, pelecehan, racun, dan obat-obatan. Dan yang terakhir itu faktor keluarga. Ini seperti riwayat keluarga atau masalah keluarga. Kepada Gledy, sudah jelas? Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasan. Oke, silakan diputar untuk link videonya tadi di YouTube-nya. Nah, jadi di sini ada link video YouTube, yaitu mendengarkan musik. Setiap kali perasaan marah atau cemas meningkat, cobalah masing-masing kalian untuk menghidupkan handphone, pasang headset ke telinga, dan mendengarkan musik favorit kalian, atau seperti musik seperti ini. Nah, kalian pun bisa mendengarkan rasa lagu itu seperti rileks di diri kita. Jadi faktanya mendengar musik dapat memiliki efek yang sangat menenangkan pada tubuh dan pikiran. Nah, kalian bisa lakukan atau praktekkan ini di diri kalian masing-masing. Contohnya seperti kalian bisa duduk di tempat sendiri atau di ruangan yang ternyaman. Lalu kalian pejamkan mata kalian. Sesudah kalian pejamkan mata kalian, kalian itu mensyukuri nikmat Tuhan yang telah yang ada di diri kalian ikhlas dan sabar. Itulah teknik relaksasi yang dapat kalian tiru apabila mengalami stres, risau, gelisah, dan dapat menenangkan pikiran kita seperti mengenai tugas yang kita kerjakan sekarang. Oke, itulah tayangan video yang dapat saya tayangkan. Kepada mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, maka kita akan akhiri perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.